Oke, ini adalah judulnya indulgensi. Oke, jadi setelah sini, jadi begini, ini sebuah informasi yang tentu saja punya arti yang dalam, arti yang padat, ya, karena ini adalah ajaran gereja. Jadi ada dua definisi yang akan disampaikan dalam slide ini. Yang pertama berkaitan dengan Katekismus Gereja Katolik atau yang dikenal dengan KGK, dan yang satu lagi KHK, Kitab Hukum Kanonik. Jadi indulgensi itu diatur atau dijelaskan oleh gereja di dalam dua dokumen ini, ya. Akan kita coba ini juga akan rincinya dari definisi yang sudah kita ketahui akan diringkis demikian sehingga kita bisa memahami, ya. Kemudian nanti ada dua macam indulgensi, lalu bagaimana yang model pertama, model kedua, kemudian terapannya bagaimana ini. Makanya ajakan untuk melihat apa namanya informasi ini saya kira sangat penting, ya. Mungkin tidak semua orang akan informasi ini. Baik, saya mulai dengan definisi pertama, ya. Definisi pertama itu saya ambil dari KGK, ya, yaitu Katekismus Gereja Katolik. Bukunya tebal sekali, ya. Pasti di googling juga bisa lihat paling tidak covernya seperti apa, kalau nggak salah warna biru, ya. Nah, jadi indulgensia itu apa namanya, dalam bahasa Latin itu indulgensi, tapi indulgensia dalam bahasa Latinnya. Nah, indulgensi adalah, ini kan ada 7 poin, ya. Kalau lihat angkanya 1, 2, 3. Nah, ini nanti akan dirinci, ya. Akan dirinci, saya bantu untuk mencoba untuk memberikan penjelasan. Nah, penjelasan ini saya sudah apa ya, ringkas begitu, ya, yang di bagian bawahnya dari apa yang saya dapat dari sumber. Jadi pengertian indulgensi menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1471 adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas memperolehnya, maksudnya memperoleh indulgensi itu dengan bantuan gereja. Gereja hadir sebagai yang menjadi pelayan penebusan, membagi-bagikan, dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ada indulgensi sebagian atau seluruhnya, bergantung dari apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Nah, indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi ini sesuai dengan ketentuan konstitusi apostolis yang namanya Indulgentiarum Doctrina. Normenya atau normanya 1-3 yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Paus ke-6. Nah, jadi definisi ini memang normatif, ya. Jadi kata-katanya mungkin tidak terlalu familiar dengan telinga kita, tetapi ada beberapa poin lah paling tidak yang bisa kita tangkap, ya, dari 7 nomor ini. Nah, maka itu saya mencoba untuk yuk kita bersama-sama merinci satu persatu dari definisi indulgensia atau indulgensi menurut Katekismus Gereja Katolik 1471. Baik, di slide yang berikut kita lihat. Nah, yang dimaksud dengan penghapusan siksa dosa temporal adalah begini. Jadi akan ada yang namanya itu hukuman atau siksa akibat dosa yang sifatnya temporal. Temporal itu berarti menurut waktu yang terbatas, gitu ya, bukan selamanya.
Nah, indulgensi itu sebuah penghapusan siksa dari dosa temporal. Nah, tentu saja indulgensi yang sedang kita bicarakan, tentu mau kita perjuangkan, itu memang tidak dapat mengubah keputusan Tuhan yang sudah ada gitu ya. Jadi Tuhan sudah punya keputusan atas kita masing-masing seperti itu ya. Nah, jadi kita masing-masing itu ketika nanti setelah meninggal itu akan berada di siksa dosa abadi atau neraka, atau yang satunya yang sudah tidak lagi di bagian ini. Tapi kita tidak bicarakan yang surga, karena kita bicarakan siksa dosa. Itu berarti di neraka, gitu ya. Kita sebut gampangnya seperti itu. Nah, indulgensi tidak dapat mengubah keputusan Tuhan, tetapi indulgensi bisa memberikan istilahnya keringanan seperti itu. Nah, oleh karena itu indulgensi hanya dapat diterapkan bagi orang-orang yang masih hidup di dunia ini, kita yang masih hidup, yang masih berjuang, supaya nanti dalam arti tertentu kita menabung hal-hal baik ya, hal-hal rohani yang kita bisa buat itu kita tabung, sehingga dengan dosa-dosa atau sisa-siksa dosa yang akan Tuhan berikan tuh pelan-pelan sudah terbayar. Itu singkat seperti itu. Nah, ini untuk kita yang masih. Tetapi juga indulgensi ini yang hidup bisa berdoa untuk yang sedang berada atau masih berada di purgatorium atau api pencucian ya. Jadi saya sebut api penyucian ya. Ya, yang benar. Nah, dengan indulgensi orang-orang yang masih hidup di dunia ini, kita semua Anda dan saya dapat menghindari siksa dosa sementara di api penyucian. Jadi singkatnya begini, Tuhan sudah punya keputusan atas kita. Maka kita yang masih hidup ini bisa mencoba untuk menampung atau mengumpulkan atau menabung semua perbuatan-perbuatan yang baik nanti terinci sesuai indulgensi tadi. Dan kita juga bisa mendoakan orang-orang yang sudah meninggal yang sementara ini atau masih berada di api penyucian. Jadi jelas ya. Jadi ini berkaitan dengan penghapusan siksa dosa temporal. Bagi kita yang masih berjuang, yang bisa kemungkinan banyak bertobat dan juga masih berdosa, serta satu lagi untuk orang-orang yang sudah meninggal, ya, dan mereka berada di suatu tempat yang kita yakini adalah api penyucian. Nah, di situ kita yang masih hidup nih bisa berdoa. Karena kan yang di api penyucian udah nggak bisa berdoa apa-apa, karena kan sudah berada di sana, tinggal sebutnya menanti gitu ya. Kita juga nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana. Tapi kita orang yang masih hidup bisa atau berusaha untuk memberikan yang terbaik, terutama untuk jalan yang terbaik menuju ke tempat yang bukan di api penyucian, tentu saja adalah di surga. Nah, dosa-dosa yang sudah diampuni artinya indulgensi memberikan syarat dosa-dosa yang sudah diampuni. Jadi, indulgensi juga bisa mensyaratkan kondisi di mana dosa bisa diampuni. Maka nanti syarat untuk mendapatkan indulgensi itu apa-apa saja nanti kita bisa lihat. Sehingga kita bisa memahami poin yang nomor 2 ini. Ya, kalau nomor 2 ini masih bingung, nanti akan dijabarkan di poin yang berikutnya. Nah, kemudian warga beriman Kristen adalah tentu saja umat yang telah menerima sakramen baptis. Karena kalau umat sudah menerima sakramen baptis, maka dia bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Nah, tentu saja umat tersebut harus berada dalam kondisi rahmat, ya, a state of grace dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang namanya perlu dikondisikan dalam sebuah pengakuan dosa. Nanti akan kita singgung. Manakala orang Katolik bisa dalam keadaan berahmat, ya tentu saja sudah mengaku dosa, kemudian dia menjalankan penitensi, absolusi dan seterusnya. Ya, jadi ini poin 1, 2, 3. Ya, lalu kita lanjutkan yang slide berikutnya di poin yang keempat.
Nah, jadi warga Kristen yang mana yang bisa menerima itu tadi indulgensi? Yang benar-benar siap menerimanya, tentu saja di bawah persyaratan yang jelas. Jadi gereja dalam tanda petik itu punya aturan mainnya atau persyaratannya sehingga orang dituntun. Ini loh kalau mendapatkan indulgensi. Nah, gereja dengan segala apa namanya istilahnya ketetapan ya, pemikiran teologis dan sebagainya memberikan apa namanya informasi itu untuk kita. Maka dari itu gereja seluas-luasnya itu memberikan kesempatan sehingga umat beriman dapat menarik manfaat dari berkat indulgensi. Ya, ini tentu saja umat beriman yang sudah dibaptis, yang dalam kondisi berahmat, lalu benar-benar siap menerima, lalu ada persyaratan gereja, maka intinya sebenarnya gereja memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk manfaat dari indulgensi. Nah, dengan bantuan gereja, tentu saja indulgensi ini hanya bisa atau dapat diberikan oleh paus dan juga orang-orang yang mempunyai kuasa oleh hukum yang diberikan oleh paus. Nah, jadi Paus juga bisa memberikan ya, istilahnya delegasi pemberian indulgensi ini kepada orang-orang yang tentu saja masih dalam kuasa apa namanya didelegasikan oleh Paus itu sendiri. Nah, ini diatur di Kanon nomor 995. Jadi hanya Paus yang dapat berikan, tapi juga kuasa hukum yang diberikan oleh Paus. Yang keenam, ini maksudnya adalah jenis indulgensi. Indulgensi sebagian, apa ya, separoh gitu ya. Atau juga indulgensi penuh, ya, saya sebutnya penuh ya, atau seluruhnya, ya. Jadi gereja Katolik hanya memberikan indulgensi atau sebagian atau penuh. Nah, kalau sebagian tentu saja mengurangi waktu di api penyucian. Jadi begini, jadi kalau yang menjalankan indulgensi sebagian, ketika waktu di api penyucian, misalkan nih, sikatnya 1 tahun, karena dia indulgensi, ya bisa saja dapat remisi gitu. Istilahnya seperti itu gampangannya. Tapi kalau dia menjalankan yang namanya indulgensi penuh, maka dia dibebaskan dari api penyucian. Nah, kalau ditanya Anda dan saya, ngomongnya yang penuh gitu ya. Lalu caranya gimana untuk mendapatkan yang penuh? Itu ya, itu kan kuncinya seperti itu yang mau kita kejarkan itu. Nah, nomor 7 ini peruntukannya untuk siapa? Untuk yang tipe orang bagaimana? Ternyata untuk orang yang hidup kita ini yang masih berjuang dan orang yang sudah meninggal, maka dapat diberikan kepada yang masih hidup di dunia dan orang mati. Dan sedang juga orang mati yang atau orang meninggal yang sedang mengalami proses pemurnian di api penyucian. Nah, jadi indulgensi menurut apa namanya KHK 1471 seperti itu ya. Mungkin nanti akan kita bisa terangkan lagi di slide-slide yang selanjutnya ya. Oke, selanjutnya slide yang berikut kita akan melihat slide berikut. Oke. Nah, tadi kan saya ngomong ada indulgensi menurut KGK 1471 dan menurut KHK itu Kitab Hukum Kanonik nomor 992 dan dikuatkan oleh sebuah dekrit dari Konsili Trente, dekrit itu nomor 25. Nah, kalau kita sudah memahami indulgensi yang tadi 7 poin ya, secara rinci sudah dijelaskan, maka ada indulgensi definisi menurut Kitab Hukum Kanonik nomor 992. Ya, bunyinya demikian. Indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur yang diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi baik serta memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan. Diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Jadi intinya begini, jadi kita berdosa, manusia berdosa, pasti nanti mendapatkan hukuman.
atas dosa. Nah, hukuman itu bersifat sementara. Nah, indulgensi adalah penghapusan di depan Allah atas hukuman-hukuman sementara itu. Nah, caranya umat beriman yang bagaimana yang bisa memperoleh? Pasti punya disposisi yang baik. Apakah hanya itu? Tidak. Pasti juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan itu sudah ditetapkan oleh otoritas gereja. Maka gereja sebagai pelayan keselamatan akan menjalankan otoritasnya untuk membebaskan dan memberikan harta pemulihan itu, yaitu pemulihan dari Kristus dan para kudus. Jadi kalau kita menjalankan indulgensi, maka Kristus dan para kudus yang berusaha untuk memberikan harta pemulihan itu untuk kita. Nah, Konsili Trente untuk indulgensi punya apa ya istilahnya ya, aturan yang agak keras ya, yaitu Konsili Trente sesi 25 itu dekret khusus tentang indulgensi, Decree on Indulgences. Dia mengatakan begini, terkutuklah kepada siapa yang mengatakan bahwa indulgensi adalah tidak ada gunanya atau tidak berguna, atau mengatakan bahwa gereja itu tidak punya kuasa untuk memberikan. Nah, jadi Konsili Trente mengatakan, yuk kita berada di koridor dalam gereja Katolik yang benar. Dan indulgensi itu sangat berguna. Dan gereja punya kuasa untuk memberikannya. Nah, kan tantangannya waktu Konsili Trente kan tuh banyak. Bahwa gereja tuh punya lawan yang banyak. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan prinsip gereja itu akan dilawan. Maka Konsili Trente ingin menegaskan kepada umat pada waktu itu, ini loh gereja punya fasilitas dalam tanda petik indulgensi. Ada gunanya, kuasanya hanya oleh gereja. Mungkin yang dalam tanda petik ajaran sesat lainnya itu akan mengklaim bahwa ini tuh tidak seperti itu. Nah, makanya Konsili Trente itu menggarisbawahi hal itu. Nah, kita udah dengar ya definisi indulgensi dari KGK 1471, dari KHK 992, dan ditegaskan dalam Konsili Trente sesi 25 dalam dekretnya. Baik, kita beranjak ke slide yang berikut. Nah, tadi kan saya katakan ada dua indulgensi. Yang pertama ada indulgensi penuh, yang kedua indulgensi sebagian. Ya. Nah, saya coba merangkum apa saja sih yang menjadi syarat kalau kita mendapatkan indulgensi penuh. Yang pertama, ini adalah pengakuan dosa, sakramen tobat. Ya. Jadi orang mendapatkan indulgensi penuh itu dengan pengakuan dosa. Nah, saya juga lagi berpikir nih, saya sedang berpikir juga, ini apakah dibuat satu rangkaian, satu hari, atau bagaimana untuk mendapatkan penuhnya. Sedangkan kita sebagai manusia kan besok mungkin dosa lagi, besok mungkin dosa lagi. Lalu penuhnya bagaimana? Nah, ini mungkin yang akan jadi untuk kita semua. Ya, pertobatan kita tuh pertobatan yang mana sih? Kalau kita mau yang penuh, penuhnya ini satu kali penuh, tapi kan besok-besok berdosa lagi. Nah, ini kerennya manusia harus berjuang. Tapi gereja memberikan informasi, hai umat, kalau mau mendapatkan indulgensi penuh, ini loh caranya. Ada 5. Yang pertama, pengakuan dosa. Ya, jadi pengakuan dosa pada imam, ya di hadapan imam. Ya diatur waktunya ya tentu saja. Yang kedua, partisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus. Jadi saya ngomong partisipasi nanti ada kaitannya dengan beberapa hal yang saya mau coba rinci ya. Apa sih arti partisipasi? Tapi ya udah kita baca dulu aja. Pertama, indulgensi penuh dengan syarat pertama, pengakuan dosa. Syarat yang kedua, partisipasi dalam misa atau perayaan Ekaristi Kudus. Syarat yang ketiga, berdoa untuk intensi paus. Jadi setiap bulan itu ada intensi paus, ya, intensi paus Fransiskus. Kita bisa searching ya, bulan November ini apa, bulan Desember itu apa nanti ya. Kemudian keempat, melakukan apa yang ditentukan dalam ketentuan indulgensi dengan hati yang menyesal. Dan yang kelima, bebas dari keterikatan akan dosa.
bukan hanya dosa berat, namun juga dosa-dosa ringan. Jadi itu terbebaskan semua. Nah, kondisi terakhir, ini kan yang saya katakan tadi ini 1 hari dilakukan, lalu dapatkan penuh, begitu ya? Atau bagaimana? Maka kondisi yang terakhir inilah yang memang paling sulit untuk dilakukan. Artinya begini, mungkin 1, 2, 3, gampang, kecil, gue udah jalanin gitu. Tiba-tiba berbuat dosa, meskipun dalam kategori ringan gitu. Nah, ternyata apakah itu sia-sia? Tidak. Jika hal nomor 4 atau 5 gitu ya, kita tidak penuhi atau gagal, maka indulgensinya istilahnya degradasi menjadi indulgensi sebagian. Paham ya di sini ya? Jadi saya nggak usah jelasin indulgensi sebagian itu apa. Jadi kalau 1, 2, 3 kita penuhi, kita akan mendapatkan penuh ditambah 4 dan 5. Tapi kalau hanya kita 1, 2, 3, 4 dan 5-nya kita gagal, maka indulgensi kita menjadi indulgensi sebagian. Artinya apa ya? Tergradasi gitu ya. Dalam istilah degradasi kan turun ya, turun kelas gitu ya. Saya sebutnya gitu aja lah, gampang ya. Jadi apakah gampang? Susah ternyata untuk mendapatkan indulgensi penuh. Tetapi terbuka untuk mendapatkan indulgensi sebagian. Nah, lalu kalau indulgensi sebagian apa fungsinya? Itu tadi untuk menghapuskan masa temporal yang misalkan 1 tahun gitu ya di api penyucian. Nah, karena rajin ngumpulin indulgensi sebagian, ya remisi 6 bulan. Misalkan seperti itu. Nah, jadi paham ya. Jadi syarat indulgensi penuh itu 1, 2, 3, gampang gitu ya. Tapi 4 dan 5 itu yang kita mesti usahakan masing-masing pribadi kita. Jadi kalau 4 dan 5 kita gagal, atau 4 kita bisa, wah kita menyesal. Tapi 5 kita masih berdosa sebagai manusia, maka turun menjadi indulgensi sebagian. Ya, saya rasa paham ya. Untuk indulgensi penuh itu kan ada 2 istilah tadi ya di definisi yang pertama KGK, indulgensi sebagian dan indulgensi sepenuhnya gitu ya. Indulgensi sebagian dan indulgensi penuh. Baik, nanti kita bisa perdalam lagi dengan pertanyaan atau diskusi. Yuk kita lanjut ke slide yang berikut. Nah, jadi begini, yang 1, 2, 3 plus 4 dan 5 itu bisa kita apa namanya sempurnakan sebenarnya dengan hal-hal yang demikian. Ya, saya mencatatnya ada sampai G ya di slide ini. Nah, mungkin ini yang menjadi concern kita. Maksudnya gini, kok bisa ya bilang? Iya, karena pada momen khusus itu bisa akan terjadi indulgensi penuh juga. Ketika 1, 2, 3 ditambah A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya, istilahnya seperti itu. Tetapi kita lihat yang 4 dan 5 tadi yang pertama ya. Oke, jadi indulgensi penuh dalam momen khusus yang pertama. Nah, ini yang menjadi PR untuk kita semua. Jadi saya punya mimpi, gimana sih caranya mengajak masing-masing orang Katolik, Anda dan saya, ingat, yang pertama gini dulu deh, ingat kapan sih dibaptis. Ya, buka tuh surat baptis masing-masing. Kemudian membarui janji baptis. Tidak harus di depan gereja, ya lebay sih. Ya, pribadi aja, karena kan apa namanya, ini yang diminta membarui janji baptis pada hari peringatan pembaptisannya, tidak harus di depan romo, doa pribadi saja menurut saya itu cukup. Nah, makanya yuk kita ingat, pertama ingat dulu kapan dibaptis, kemudian ya ada rumusan pembarui janji baptis yang kita bisa lihat di Puji Syukur kah atau di internet. Itu kita doakan saja, kalau ada lilin kita pasang lilin, kalau nggak ada kita doakan, simpel aja, sederhana aja. Jadi itu juga menambah yang namanya indulgensi penuh. Yang kedua, ingat ya, kalau ada anak yang menerima komuni pertama itu juga mendapatkan indulgensi penuh. Dan juga ternyata bagi yang hadir dan hikmat mengikuti misa komuni pertama. Jadi berbahagialah kalau misalkan punya anak lalu komuni pertama ya, kemudian juga atau ikut terlibat di dalamnya misa komuni pertama, jadi panitia atau umat atau keluarga, itu ternyata bisa mendapatkan yang namanya indulgensi penuh juga.
Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan-kegiatan misi. Ya, kalau ada kegiatan itu ada penutupannya, menghadiri penutupan karya misi, lalu di karya misi itu mendengarkan homili-homili, itu juga mendapatkan indulgensi penuh. Kemudian latihan rohani. Ya, latihan rohani baik terbimbing maupun juga pribadi, tetapi perlu konsisten ya. Kemudian misa perdana imam baru. Ya, jadi misa perdana imam baru juga memberikan kepada kita indulgensi penuh. Kemudian tahbisan imam dan juga jubileum 20, 40 juga ya, 50, 60 tahun. Kemudian pada saat kematian, apalagi ketika imam tidak dapat memberikan sakramen dan berkat apostolik, asalkan selama hidupnya ia setia dan rajin berdoa. Nah, itu indulgensi yang bisa didapat pada momen-momen khusus. Jadi kalau kita umat Katolik ya, dari A, B, C, D, E, F, G ini pernah mengikuti ya atau melaksanakan itu, kita sebenarnya kalau syarat 1, 2, 3 tadi dapat, nah kita mendapatkan namanya juga indulgensi penuh ya. Tapi kalau apa namanya, sekali lagi syarat penuh itu kan yang tadi ya 4 dan 5 juga, maka dia akan turun menjadi indulgensi sebagian. Kira-kira gereja yang menunjukkan kalau ada perayaan-perayaan itu begini, ikutilah dengan seksama, dengan hikmat gitu loh. Apalagi kalau yang poin G ya, pada saat kematian ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan sakramen minyak suci, tidak mendapatkan viatikum atau bekal apa namanya komuni kudus yang terakhir, bahkan sama sekali tidak mendapatkan berkat. Ini kan contohnya soal kematian kecelakaan misalkan, atau musibah di Lewotobi laki-laki gitu ya kan, itu mati korban. Tapi misalkan Suster Nicolin, saya kenal Suster Nicolin juga waktu itu, teman kursus saya, tiba-tiba kena apa namanya batu dan seterusnya, tapi selama hidupnya itu setia dan rajin berdoa, maka dia mendapatkan indulgensi penuh gitu, meskipun cara kematiannya sangat tidak diinginkan seperti itu ya. Itu indulgensi penuh momen khusus. Yang berikutnya kita cek lagi. Nah, kita ngomong juga indulgensi penuh saat tertentu dan di tempat tertentu. Nah, kita juga mendapatkan indulgensi penuh pada saat berkat paus, ya, bahkan melalui radio atau bahkan melalui YouTube yang paus ada di GBK, lalu dikasih berkat apostolis gitu ya. Nah, kita juga bisa mendapatkan indulgensi penuh saat itu. Pada saat misa penutupan Kongres Ekaristi itu juga ada indulgensi penuh. Sepanjang sinode keuskupan indulgensi penuh. Mengikuti retret sedikitnya 3 hari penuh. Jadi retret ya para awam silakan, tidak retret bukan hanya milik biarawati, romo, religius bukan, awam juga bisa mengambil retret ya 3 hari penuh begitu ya, atas bimbingan oleh apapun pembimbing rohani tertentu. Itu ternyata juga ada indulgensi penuh di sana. Nah, kemudian ini nih yang mau ziarah nih, saya dengar 2025 kan, wah, bondong-bondong nih. Oh, ada orang Katolik yang udah siap ziarah ke Roma misalkan gitu ya. Nah, ini juga mendapatkan indulgensi penuh di tempat khusus. Kunjungan ke Basilika di Roma. Ya, jadi Basilika itu kan ada Santo Petrus, ada Santa Maria, ada Santo Paulus ya. Itu kunjungan di Basilika di Roma. Itu biasanya caranya itu dengan Holy Door ya, atau pintu suci gitu ya. Kemudian kunjungan gereja-gereja stasional di Roma. Jadi selain ada basilika, juga ada gereja-gereja stasional yang sudah diakui dalam hal ini, mereka juga bisa berkunjung ke sana. Nah, di tempat itu mereka mendapatkan indulgensi penuh ya. Tapi dengan cara bukan pada saat begini ya. Oh, udah datang ke depan pintu Basilika Santo Petrus, wah gue udah dapat belum. Tapi syarat yang sebelumnya, yang 1, 2, 3 itu, atau 4, 5 ditambah, itu juga harus dipenuhi dulu. Makanya sebenarnya saya menganjurkan gini, kalau misalkan mau berangkat ke mana nih, ke Roma gitu ya, wah keren nih 2025, Paus buka apa namanya, Holy Door gitu ya. Yang syarat 1, 2, 3, 4, 5 itu dipenuhi gitu loh. Jadi
Ya semua orang juga bisa sih kalau misalkan itu kan orang yang tinggal di Roma tiap hari kan bisa ke Vatikan gitu ya. Tapi kalau dia nggak ngaku dosa, partisipasi dalam Ekaristi, ya, kemudian juga yang ketiga tadi syarat itu, maka ya nggak bisa berdoa untuk intensi paus. Tapi kan ya nggak seperti itu juga. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang mendahului dan kemudian exactly lokusnya atau tempatnya itu di Basilika Roma atau juga gereja-gereja stasional di Roma. Ya, ini jelas ya. Kemudian yang berikut kita lihat indulgensi penuh juga ada di tanggal tertentu. Ya, jadi sebenarnya indulgensi penuh itu kita hidupi dalam 1 tahun ini. Pertama, tanggal 1 Januari. Ya, kita sebutnya tahun baru. Tapi ada hari raya Maria Bunda Allah di sana. Ya, jadi saat itulah kalau kita ikut Ekaristi secara khidmat gitu ya, kita mendapatkan yang namanya indulgensi penuh. Kemudian masuk ke dalam masa tobat, masa prapaskah, khususnya setiap Jumat ya memang ada jalan salib, maka ada kisah sengsara. Tapi setelah komuni itu ada permenungan dikit, saya nggak tahu ini praktisnya gimana ya. Habis komuni kan kita doa pribadi. Nah, setiap Jumat dalam masa prapaskah itu doa pas kita komuni itu fokusnya di permenungan tentang kisah sengsara Yesus. Saya nggak tahu harus ada panduannya kah atau kita doa sendiri kah? Ini petunjuknya. Setiap Jumat dalam masa prapaskah ya ada jalan salib, tapi setelah komuni kita bisa merenungkan kisah sengsara. Kemudian hari suci ya ada Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah. Itu juga indulgensi penuh. Khususnya yang Malam Paskah itu dengan pembaruan Injil Baptis. Lalu ada hari raya Pentakosta atau Pentekosta. Lalu kita saat mendoakan doa Veni Creator. Ya, saya nggak tahu umat apakah rajin, tapi kalau kami di sini di SWD itu tiap hari, tiap pagi harus mulai dengan itu. Kemudian pada hari raya tubuh dan darah Kristus, ya bulan Juni biasanya. Kemudian hari raya hati kudus Yesus, hari raya Rasul Petrus dan Paulus, 29 Juni. Lalu ada tanggal 2 Agustus, pesta penampakan ya, Tuhan Yesus dengan kemuliaannya. Lalu ini nih yang baru saja kita lewati, tanggal 1 sampai 8 November dengan cara mengunjungi kubur dan berdoa untuk arwah setiap harinya. Ya, jadi mungkin mengunjungi kuburnya 1 kali ya, kan nggak mungkin 8 hari ya. Berdoa untuk arwah setiap harinya. Lalu tanggal 2 November. Kemudian ada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah kemarin tuh ternyata kalau kita misal sungguh-sungguh di tanggal 24 nih kemarin ya, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita dapat indulgensi penuh itu. Nah kemudian nanti Desember nih. Nah nanti di 31 Desember kita doa Te Deum. Itu Te Deum itu doa menjelang berakhirnya tahun, menuju tahun baru. Ya biasanya kalau pukul 00 yang sebelumnya ya. Kemudian kunjungan ke gereja pada hari perayaan Santo Santa pendirinya, Santo Santa pendiri pelindung ya sebenarnya. Kemudian juga perayaan-perayaan titular paroki. Ketika paroki punya perayaan-perayaan tertentu itu juga. Kemudian ketika kita berkunjung ke gereja atau altar, ya. Jadi sesekali juga kita harus kunjungan ke altar, depan altar pada hari konsekrasinya ya. Jadi kunjungan gereja atau altar kadang-kala karena ada kebiasaan orang Katolik juga yang sejauh saya tahu itu berdoa pas di depan altar itu ada juga. Tapi pada saat sendiri ya, maksudnya mengambil waktu tertentu, tidak pas rame kemudian dia ucuk-ucuk itu tidak. Ya, baik. Kemudian kita coba lihat indulgensi sebagian. Ini ada handbook of indulgences. Yang pertama, indulgensi sebagian bisa kita dapatkan ketika kita melakukan pertama, yaitu doa spiritual communion, yaitu doa komuni batin.
yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi selama pandemi kemarin kan pasti itu di slide dinyanyikan itu lagu itu ya, Komuni Batin. Nah, atau ketika kita bernyanyi atau kita berdoa tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita mendapatkan indulgensi sebagian. Atau doa meditasi dilakukan dengan konsisten, teratur, dan sungguh-sungguh. Atau juga doa rosario yang dilakukan di gereja atau kapel, atau dalam keluarga, komunitas religius atau komunitas yang lain. Itu mendapat indulgensi sebagian. Jadi doa rosario yang saya nggak tahu kalau apakah harus Mei dan Oktober. Saya pikir tiap hari kita harus berdoa ya. Doa rosario itu mendapatkan indulgensi sebagian. Kemudian baca Alkitab. Bacanya gimana? Dengan penuh hormat, devosi. Karena apa? Karena Alkitab adalah sabda Tuhan dan sekaligus bacaan doa. Nah, kalau baca Alkitab kita lakukan teratur minimal setengah jam. Ya. Setengah jam ini apa? Apakah baca semuanya atau baca satu perikop tapi direnungkan durasinya setengah jam? Menurut saya yang itu yang lebih tepat ya, karena bukan mengejar bacaannya. Oh, udah setengah jam nih selesai, bukan. Tapi sesuatu yang mau kita maksimalkan permenungannya. Jadi dibaca tapi juga sekaligus direnungkan, bukan asal baca. Ya. Nah, jadi kalau misalkan setengah jam kita teratur ya baca dan merenungkan, itu akan mendapatkan indulgensi penuh. Jika kondisi yang lain juga dipenuhi seperti itu. Jadi maksudnya dengan baca Alkitab ini teratur, indulgensi penuh akan didapat. Asalkan tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu dipenuhi ya. Jadi ini ditambah baca Alkitab akan mendapatkan yang penuh. Nah, ini juga nih membuat tanda salib dengan sungguh-sungguh. Jadi membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu juga apa namanya mendapatkan indulgensi penuh. Ya, termasuk imam ya memberikan berkat dengan sungguh-sungguh, misalkan kan berkat tanda salib kan itu juga dia mendapatkan indulgensi sebagian. Nah, ini slide terakhir kalau nggak salah. Jadi ada juga indulgensi sebagian lewat rangkaian doa-doa. Ya, saya akan bacakan aja karena tulisannya begitu kecil. Kita kalau baca doa, buku-buku doa itu kan banyak ya. Saya nggak tahu dari sekian ini yang ada di mana nih, puji syukur atau e-katolik itu yang mana. Pokoknya saya hanya membeberkan doa-doa ini bisa memberikan indulgensi sebagian, itu aja. Doa iman harapan kasih. Ya, pernah dulu kita buka di Mada Bakti ya, masih ingat Mada Bakti. Tapi kalau doa-doa ya tetap bisa dipakai. Ya. Kemudian doa tobat. Ya, jadi kalau doa iman harapan kasih doa tobat itu didoakan secara apa namanya hikmat, maka kita mendapatkan indulgensi sebagian. Makanya saya bilang kalau dalam Ekaristi itu partisipasi. Nah, ini maksudnya di ritus tobat, kemudian ada di ritus apa namanya kredo, kalau masalah itu nanti ada, itu juga harus kunjungan adorasi ke Sakramen Maha Kudus. Ini juga ditetapkan setengah jam. Ya. Jadi baca kitab suci setengah jam, kunjungan adorasi Sakramen Maha Kudus setengah jam. Karena ada yang bertanya, ngapain Romo setengah jam? Ya berada di sana, ya berada bersama Tuhan Yesus yang hadir di sana setengah jam. Kemudian ada doa Adorote Devote. Di apa namanya Google ya. Kemudian doa mohon kepada Santo Yusuf, biasanya di bulan Oktober. Kemudian ada doa Angelus 6 pagi, 12 siang, 6 sore, masa biasa, masa Paskah, Regina Coeli. Kemudian doa jiwa Kristus, biasanya habis doa komuni ya, itu jiwa Kristus, kuduskanlah kami darah Kristus, sucikanlah kami, dan seterusnya. Kemudian mengunjungi kubur dan berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Itu juga mendapatkan indulgensi sebagian.
Ini yang tadi saya sebut communion, spiritual communion atau komunion spiritual. Nah, ini kan doa aku percaya. Jadi doa aku percaya ada di apa namanya Ekaristi hari Minggu, hari raya, dan juga doa Rosario yang masih ada toh. Nah, jadi itu juga mendapatkan indulgensi sebagian. Kemudian punya kebiasaan berdoa pagi, laudes dan vesper. Ya, ini yang disebut laudes dan vesper untuk jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Ya, itu juga mendapatkan indulgensi sebagian. Mendaraskan Mazmur nomor 130 itu juga mendapatkan indulgensi sebagian. Saya nggak tahu Mazmur yang lain kok kenapa tidak, tapi 130 ini yang disarankan. Kemudian ketika mengajarkan pihak otoritas, ya, guru, katekis, atau juga belajar yang diajar doktrin Kristen. Jadi proses katekumena gitu ya, atau proses belajar agama itu juga mendapatkan indulgensi sebagian. Jadi sayang sekali misalkan doktrin Kristen ini kan banyak nih. Oh, orang begini, anak-anak yang mau terima komuni pertama, anak-anak yang mau terima sakramen baptis, anak-anak yang mau terima sakramen krisma. Itu proses belajar mengajarnya itu tentang doktrin Kristiani itu mendapatkan indulgensi sebagian gitu loh. Jadi mungkin yang selama ini biasa-biasa aja, rutinitas. Oh enggak, ternyata itu indulgensi sebagian. Kemudian berdoa di depan gambar salib Kristus atau patung Kristus setelah komuni. Ya, jadi ini bisa dua nih, bisa pas memandang. Jadi setelah komuni, ya orang berdoa macam-macam ya. Ada yang tutup mata, ada yang memandang salib. Nah, kalau udah tahu gini, boleh kita praktekkan memandang patung salib atau patung Kristus atau gambar. Kalau di ini di HP ada gambar ya, apa doa di situ atau di buku puji syukur ada gambar patung atau salib Kristus. Kemudian ada doa sili di hadapan hati kudus Yesus, itu juga sebagiannya. Doa dedikasi umat manusia pada Kristus Raja. Ini yang kemarin kita rayakan Kristus Raja. Kemudian litani-litani. Ada litani nama Yesus yang Maha Kudus, litani hati kudus Yesus, litani darah Yesus Kristus, litani perawan Maria, litani Santo Yusuf, dan litani orang kudus. Itu indulgensi sebagian. Kemudian doa Magnificat yang tiap sore biasanya itu di Vesper itu ya aku mengagungkan Tuhan dan seterusnya, doa Maria ya. Kemudian novena. Novena apa namanya sebelum hari raya Natal dan sebelum Pentakosta. Dan juga novena perayaan Maria yang dikandung tidak bernoda. Jadi ada 3 novena sebenarnya yang dianjurkan. Sebelum hari raya Natal, jadi 9 hari sebelum Natal, 9 hari sebelum Pentakosta, dan perayaan novena sebelum Maria dikandung tidak bernoda 8 Desember. Jadi dihitung aja mundur ya. Kemudian pada saat kita mengenakan, memakai benda-benda rohani seperti salib, rosario, skapulir, medali yang telah diberkati oleh imam. Itu juga kita mendapatkan indulgensi sebagian. Juga mendaraskan doa pasio secara Kristus. Ya, jadi petugas yang mendoakan pada waktu Minggu Palem dan Jumat Agung, 3 orang itu ya biasanya, itu dia mendapatkan indulgensi sebagian. Tapi kita umat juga bisa mengikuti atau membacanya dalam hati, itu kan juga mendaraskan doa pasio secara Kristus. Itu juga mendapatkan indulgensi sebagian. Jadi kalau selama ini bosen lagunya lama atau panjang, ternyata kalau kita ikut dalam mendaraskan itu kita mendapatkan indulgensi sebagian. Dan kita nggak jadi apa ya istilahnya kita hikmat, kita nggak bete gitu ya, karena kita ambil bagian di sana. Kemudian doa hati kudus Yesus, biasa ya. Lalu juga doa hati Maria yang tak bernoda, doa Santo Yusuf, doa untuk pentahbisan imam dan panggilan religius lainnya. Jadi ini aja kayaknya ya. Oke.